Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Para mitra yang mana? Ini semua. Berapa orang? Yang di sini berapa orang? 12. Masya Allah. Ahlan wa sahlan para mitra sekalian, Masya Allah. Kita Juli ini mau buka di Jepang, Pak. Insya Allah. Iya. Kita akan survei ke Jepang bareng-bareng semua. Hari ini ada 10 orang saudara-saudara kita. Ada murid saya Farhat, ada dengan istrinya, ada istrinya Bramantio, ya. Bukan Bram yang ini ya, Saskia, dan beberapa yang lain, pejuang-pejuang Palestina lagi saat ini berjuang untuk lolos di imigrasi Mesir, Pak. Mau ikut acara long march dari Kairo ke Rafah. Saya tahu betul jaraknya itu karena sering bolak-balik Mesir saya. Sering bawa bantuan ke Palestina. Dan hari ini bertepatan tadi malam roket rudal dari Israel, dari Iran itu nyampe ke Tel Aviv, Israel. Tadi malam banget. Kalau buka media sosial harus update. Iya. Dan itu tidak ada yang kebetulan, Pak. Bersamaan semua itu. Hari ini kita peresmian Almas 1 tahun pas. Nggak kurang nggak lebih. Bertepatan, saya langsung video call tadi sama Okta. Karena di videonya Okta bilang ini 14 Juni 2024 bertepatan ulang tahun ibu saya. Saya telepon Okta. Saya bilang, Okta, tahun lalu 14 Juni 2024 Almas dibuka di Indonesia. Saya dan ibu saya lagi di Mina Tarwiyah. Saya wukuf 15 Juni. Itu bertepatan ulang tahun ibu saya. Ibu antum lahir 14 Juni, ibu saya 15 Juni. Almas 14 Juni 2024 resmi didirikan. Hari ini 14 Juni 2025, 1 tahunnya saya yang isi di Surabaya. Sebagai Dewan Pembina saya katakan kita ini mirip-mirip, Okta. Iya. Tahun lalu waktu ibu saya wukuf di Arafah, saya haji sama ibu, menghajikan ibu. Ibu saya nyolek saya. Nah, kamu mungkin lupa ya. Saya bilang, apa mah? Kata mama, hari ini saya ulang tahun pas kita wukuf di Arafah. Itu biaya haji ibu saya, hasil tabungan saya yang hajikan lewat travel saya. Itu semuanya Masya Allah. Saya pun gak pernah nyangka wukufnya 15 Juni pas dengan ulang tahunnya ibu. Iya. Maka tadi saya video call Okta, lama saya cerita. Dia langsung hajikan kakaknya, kakak dan adiknya ibunya, omnya, 2 orang untuk ikut haji khusus yang nunggu itu. Saya bilang Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, ini jalur pengorbanan, Pak. Hadiah itu muncul belakangan. Saya berkorban untuk hajikan orang tua, nggak pernah nyangka wukufnya pas ulang tahunnya ibu. Okta berkorban untuk meresmikan Almas. Saat itu ketika dia berdiri meresmikan, dia nggak pernah nyangka 14 Juni tegak outlet ke 112 Al-Ikhlas. Subhanallah. Buah dari keikhlasan memang. Hadiah itu muncul belakangan, Pak. Sebagaimana Hajar ketika dia lari dari Bukit Sofa ke Marwah ke Sofa, dia nggak tahu Zam-Zam akan keluar, nggak tahu dia. Tugas dia lari aja, Bu. Tugas kita, Bu, mitra-mitra kami dengan murid-murid di Dewan Pembina saya dan kemudian murid-murid hanya berusaha berikhtiar. Sisanya biar Allah yang munculkan Zam-Zamnya. Kita nggak tahu dari mana. Ini outlet ke 114. Kami mau buka outlet pertama di Jepang, mau buka outlet di Malaysia, mau buka outlet di Brunei. Subhanallah, ada 10 negara.
Kita udah list tadi pagi tuh. Itu udah diniatkan, Pak. Subuh berjamaah nggak pernah absen. Bahkan di kalangan manajer semuanya, Okta, Bram, Wawan, Randy, laporan tiap subuh ke saya, Pak. Ada grupnya. Wajib video. Setelah itu zikir pagi wajib. Setelah itu sholat duha wajib laporan. Infak paginya harus ada. Itu ada. Masa sih Allah menyanyiakan kita, Pak? Tapi yang namanya zam-zam tuh keluar kalau udah ada ikhtiar. Pertanyaan saya, kenapa zam-zamnya nggak langsung dikeluarin aja? Ketika Ibrahim meninggalkan Hajar, harus lari dulu Sofa Marwah, Marwah Sofa, Sofa Marwah, agar kita tahu tentang keikhlasan dan pengorbanan. Orang ikhlas itu tidak mungkin dibiarkan Allah dapat surga kalau nggak berjuang. Dan orang berjuang tidak akan dapatkan apa-apa kalau nggak ikhlas. Maka perjuangan dan keikhlasan paket lengkap, Pak. Makanya coba lihat, Qul huwallahu ahad. Katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah, dan hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Allahus Samad. Tahu enggak apa arti Allahus Samad, Pak? Hanya Allah lah tempat bergantung kita. Kenapa ada kata-kata Allahus Samad di ayat kedua? Coba dengarkan ini. Kita pada hafal nih. Karena hanya Allah lah tempat bergantung, itu berarti kita lagi berusaha. Gak mungkin kita bergantung kalau kita lagi tidak berusaha. Orang yang biasanya menggantungkan dirinya kepada sesuatu, itu dia sedang ikhtiar. Lalu dia gantungkan, ya Allah saya sudah ikhtiar. Kalau kita belum usaha, belum ikhtiar, yang mau digantungkan apa? Maka Asmaul Husna kedua setelah Al-Ahad, Qul huwallahu ahad, maka As-Samad. Maka ada istilah As-Samad, Abdus Samad. Saya ke Riau, diundang sama Ustadz Abdus Samad, ceramah di Masjid An-Nur bareng-bareng beliau, Ustadz Lukman, Ustadz Das'ad. Masjid An-Nur, masjid provinsi di Riau. Subhanallah. Iya. Ada sebuah kalimat yang luar biasa yang saya dengarkan dari Ustadz Abdus Samad, yang Masya Allah gitu. Karena dia sangat sayang sama ibunya, dia bangun sebuah pesantren. Nama pesantrennya Hajjah Rohana. Nama rumah yang dia tempati rumah Oma. Panggilan sayangnya Ustadz Abdus Samad ke ibunya. Lari situ semua saya tanya, Ustadz, Masya Allah berdakwah, antum pulang dari Sudan. Saya kebetulan sama Ustadz Abdus Samad sama-sama S3 di Sudan, Bapak Ibu sekalian. Cuman beda kampus aja kita. Beliau di Durman University, saya di International University of Africa. Sama-sama di Sudan. Beliau kakak saya, dia selesai tahun 2021 akhir, saya 2022 akhir. Enggak, Afan, dia 2022 awal, saya 2022 akhir. Saya November, beliau Januari. Jadi tahun yang sama kita selesai. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Saya nanya dan saya coba sempat nanya, Ustadz, dai ini banyak, ulama ini banyak. Masya Allah per detik ini antumlah Ustadz yang paling banyak follower di Instagram, di YouTube, dan di seluruh tempat. Apa rahasianya Ustadz? Antum lebih tua dari saya, senior saya, sama-sama kita S3 di Sudan. Tolong nasihati Ustadz. Cuma satu kata beliau, ikhlas dalam berdakwah dan jangan lupa doa ibumu. Itu langsung tersentuh, terenyuh saya Bapak Ibu sekalian. Saya katakan subhanallah, sudah benarlah hari ini ketika kemudian saya berdiri di depan teman-teman Almas dan mitra-mitra sekalian, dan ini sudah outlet kesekian yang saya hadiri. Mungkin sudah ada 10 outlet lebih saya hadiri Bapak Ibu sekalian. Saya selalu sampaikan sama mereka, bekerjalah dengan ikhlas. Iya. Gaji itu pasti didapat, tapi keikhlasan tidak akan didapat kalau tidak diusahakan. Para karyawan, Anda tiap bulan akan dapat gaji, pasti itu. Tapi keikhlasan itulah yang memberkahi pekerjaan Anda. Para mitra, ikhlaslah dalam berjuang untuk Palestina. Jangan sekedar nyari duit di sini Pak, rugi. Karena outlet ini bisa untung, bisa rugi. Iya. Tapi percayalah kalau diniatkan untuk Palestina. Bantu dengan doa Bapak Ibu sekalian. Kalau orang tua masih hidup, diniatkan untuk amal solehnya ke orang tua. Apa yang Anda terima dari outlet ini, belikanlah sesuatu untuk orang tua. Syukur-syukur para mitra yang orang tuanya belum haji Pak, hajikan dari penghasilan outlet ini. Kalau orang tua masih hidup. Ustadz kalau sudah meninggal, badal hajikan. Iya. Kalau sudah meninggal lagi, ikuti jalurnya Okta. Cek, jangan sampai ada adiknya ibu kita, om kita, kakaknya ibu kita, om kita, tante kita, adiknya ibu.
Yang belum haji, jangan dibiarkan. Anda rezeki dari outlet ini, daftarkan dia haji khusus. Iya, ambil porsinya, bayar. Hari ini haji khusus itu sekitar 80-an juta. Daftarkan dia. Diniatkan dari outlet ini, itulah sumber keberkahan Bapak Ibu sekalian. Hari ini orang berkah, orang yang cari berkah, lupa bahwa berkah itu diawali dengan keikhlasan. Dan keikhlasan itu selalu dari niat baik, Pak. Okta 14 Juni, tadi saya video call, saya tanya, nyangka nggak kamu 14 Juni pas 1 tahun, saya sudah akan berbicara mewakili kamu di Surabaya, di outlet yang ke-112. Dia bilang nggak pernah nyangka, Ustaz. Waktu buka di mana pertama? Bintara, Bekasi. Dia juga berdiri hanya dengan sebuah visi yang masih ngambang-ngambang. Gimana cara bentuknya, gimana mewujudkannya. Tapi niatnya untuk buka lapangan kerja sudah on the track. Dia sudah buka 2000 lapangan kerja hari ini. Maka saya menyampaikan dan berbicara juga di sini mewakili Okta yang baru tadi pagi saya video call sama dia. Baru tadi pagi. Jam 9 saya naik ke kamar, video call sama beliau, dia telepon saya, lalu kita membicarakan banyak hal, termasuk salah satunya ternyata ulang tahun ibu kita beda sehari. Dia 14 Juni, saya 15 Juni. Hadiah dia untuk ibunya, outlet ini sedekah untuk Palestina. Hadiah saya untuk ibu saya, wukuf di Arafah pas hari ulang tahun. Ente belum tentu bisa itu, Ren. Ngajak ibu haji, wukufnya pas ulang tahunnya, bisa enggak? Belum tentu. Ane pun nggak nyangka, karena ane niatnya ngasih haji ibu aja. Tapi double lah pahala itu ketika ibu makin bahagia. Dia bilang, saya nggak akan lupa hari ini. Dia katakan apa? Hari ulang tahun paling spesial saya, haji saya dibiayai anak saya, wukuf saya di Arafah ditemani anak saya. Subhanallah. Dan waktu itu tahun lalu 2024 saya bawa jamaah haji juga. Itu jamaah haji perdana yang saya bawa dari travel saya sendiri. Sebelumnya saya pakai travel teman. Maka Bapak Ibu sekalian, mumpung surah Al-Ikhlas, ya, yang kata Nabi kalau dibaca 3 kali sama dengan seperti, ya, membaca satu Al-Quran. Ya, artinya bukan berarti pahalanya, bukan, keutamaannya. Karena Al-Ikhlas itu membahas tentang tauhid. Maka kalau sepertiga dibaca 3 kali sebelum tidur, ya, kata Nabi SAW, itu ta'dilu sulusal Quran. Dia seperti sepertiga Al-Quran. Maka kalau 3 kali dibaca, seakan-akan semalaman itu kita udah baca Al-Quran. Maka itu nasihat singkat Nabi SAW kepada para sahabatnya. Kenapa Ustadz? Karena Al-Quran itu sepertiganya isinya tentang tauhid. Itu ada di Al-Ikhlas. Dan menariknya Bapak Ibu sekalian, kalau Anda buka juz 30, itu ada 37 surah. Semua nama surah di juz ke-30 itu ada di isi surah itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Surah apa? Al-Kafirun. Ya kan? Contoh lagi, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surah apa? Al-Fil. An-Naba, amma yatasaalun anin naba'il azim. Surah apa? An-Naba. Yang paling gampang yang depan-depan. Abasa wa tawalla. Surah apa? Abasa. Wan nazi'ati gharqa. An-Nazi'at. Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Surah apa? Al-Falaq. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Surah apa? Al-Falaq. Apa surah? Coba baca satu surah pun di juz 30. Semuanya diambil dari nama surah itu, atau ada isinya dalam surah itu. Semuanya kecuali Al-Ikhlas. Ada kata ikhlas dalam surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa enggak namanya Al-Ahad? Kenapa nama surah ini bukan Al-Ahad, Ustaz? Kenapa justru Al-Ikhlas? Karena pada dasarnya tauhid itu ikhlas. Maka yang mau mentauhidkan Allah dalam hati, jaga keikhlasan amal. Jangan semuanya diukur dengan materi, rugi. Jangan semuanya harus pamrih. Saya kalau menolong dia, dia tolong saya apa?
kalau saya bantu dia, nanti bantu saya apa? Kadang-kadang bantuan itu datang bukan dari dia, Bapak Ibu sekalian. Tolong fakir miskin, tolong anak yatim, bagikan beras fakir miskin, maka yang datang dari yang lain. Bantu Palestina sumbangan. Tadi nyerahin 200 juta tadi udah ke Bang Onim sudah. Bantu lewat Bang Onim yang sudah 15 tahun lebih di Gaza. Ya. Bantuannya bukan dari Bang Onim ke Bapak, bukan dari Bang Onim ke Ibu, dari jalur lain. Itulah rumus matematika Allah. Tanpa pamrih, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami beri kebaikan untukmu, kami nggak butuh balasan darimu, baik balasan maupun terima kasih. Kata terima kasih aja sebenarnya kita nggak butuh dari manusia. Cuman manusia itulah yang harus pandai berterima kasih.